Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirati wa jami'a muslimin salihin jalan ketemu muqrabin. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, itu ya. Wa minha lan iku termasuk bentuk riya al-mazahu qatul mazhi utawi memutuskan guyonan al-mubahi yang diperbolehkan idza dakhala nalikane masuk sapa man wong yustahya yang disungkani apa minhu saking man. Lakot kanalan teman-teman ana sapa Fudail bin Iyad, salah seorang tokoh sufi Fudail bin Iyad rahimallahu taala iku yaqulu. Laukila lamuno disampaikan ana Amirul Mukminin sak temene Amirul Mukminin iku dahilun masuk alaika ngatasi sira asata ing waktu itu fasufaitu fasawaitu kemudian merapikan sapa ingsun lihyati ing apa lihyati itu ini jenggot biadaya kelawan kedua tangan la khaftu mongko khawatir sapa ingsun an uktaba yen to ditulis sapa ingsun fi jaridatil munafikin ing dalem kelompoke orang munafik. Fala takto mongko jangan berhenti sapa sira ya ahi al-mazaha ing guyonan al-mubahali ajli tahilin krana masuke seseorang alaika ing atase sira illa biniyatin sholihatin kecuali dengan niat yang baik. Fa inna harqana musil abdi mongko sak temene terbukane rahasiane seseorang indaman di sisi seseorang yustahya yang disungkani minu saking man iku aula luwih utama min irtikabihi saking oleh nglakoni man sifatan nifaki ing sifat munafik. Oke, yang kesekian kali ini salah satu bentuk-bentuk riya. Salah satu bentuk riya adalah kita asalnya pakai pakaian biasa misalnya begini, nggak begitu rapi, kemudian diomongi, mbak, yai mau rawuh langsung. Nah, itu termasuk riya. Kenapa? Karena kita merapikan baju, pakaian kita itu bukan karena Allah, tapi karena rawe yang kita sungkani tadi. Bahwa kita harus pakai pakaian rapi itu benar. Tapi pakaian rapi itu bukan karena dia, tapi karena Allah SWT. Itu yang kita harus paham. Oke. Kita lanjutkan. Wa minha lan iku setengah saking riya aziyadatu utawi menambahi fi itroki yang dalam menundukkan kepala wal khusu'i lan khusuk liduhuli ahadin krono masuknya seseorang minal akabiri saking para pembesar bahwa irihim lan liyane. Tadi ngerapikan baju ya, sekarang nggak ngerapikan baju. Kita sholat wiridan, asalnya wiridan biasa begini, begitu yai rawuh langsung kayak khusuk. Nah, itu juga nggak benar. Waqat kana lan ana sapa Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu taala iku yaqulu idza dakhala
nalikane masuk ala ahadikum ing atase salah satu sira kabeh sapa amirun seorang penguasa wa fi ta'yadahi lan iku ing tangane man apa sabhatun ana tasbih yusabbihu yang gawe tasbih maca tasbih sapa man biha kelawan sabhah tetapi wala falayadumuha maka jangan meneruskan ha ing tasbih il fiyadi ana tangane man illa biniyatin sholihatin kecuali dengan niat yang baik. Kita wiridan, kita sholat asalnya nggak begitu khusyuk, kemudian begitu ada orang masuk, orang yang kita sungkani, kemudian kita berusaha khusyuk. Kita berusaha khusyuk itu baik, tapi berusaha khusyuk karena orang itu yang nggak baik. Jadi prinsipnya riya itu kita diajarkan memurnikan niat, jangan sampai melakukan sesuatu karena bukan selain Allah. Bahkan juga jangan pernah meninggalkan kebiasaan baik yang juga bukan karena Allah SWT. Wal yahdar lan hendaknya hati-hati sapa man min ayakuna yang ana sapa man iku jalisan duduk yat haku halih ketawa sapa man wa halih taiman iku ghafilun lupa anillahi taala saking Allah taala fayat hulu mongko kemudian masuk alai ngatasi man sapa amirun seorang penguasa fayahudu mongko kemudian ngambil asab hata ing tasbih biadi kelan tangane man fayas bahu mongko kemudian maca tasbih biya kelan tasbih illa biniyatin sholihatin kecuali dengan niat yang baik. Kita itu diajari begini, jangan sampai kita itu ibadah bukan karena Allah. Pas enek yai, ada ustadz kita, ada guru kita ibadah. Tapi lah gak enek dia, kemudian kita tidak. Karena itu di sini dikatakan jangan sampai kita ketika nggak ada orang yang kita sungkani, kita itu lupa Allah. Tapi begitu ada orang yang kita sungkani, kemudian kita bergaya khusyuk, bergaya maca tasbih rajin dan seterusnya. Nah, maka kita akan rugi karena begitu kita itu niatnya bukan karena Allah, maka ibadah kita tidak akan sampai kepada Allah. Haruban karena melarikan diri minal wuku'i saking jatuh firyai dalam riya al muhbiti yang bisa al muhbiti merusakkan lil amali saking amal. Prinsipnya sejak 2 malam kemarin kita diajarkan marilah kita belajar menata hati, menata niat, jangan sampai niat ibadah itu dicampuri dengan segala sesuatu yang selain Allah. Campur aja nggak boleh, apalagi tidak campur. Maksudnya, enek sholat duha krono Allah, tapi cek campur pengen usahanya dagang lancar, itu campur. Itu aja kita diharapkan tidak. Apalagi kemudian gak campur. Gak campur itu wis melulu karena dagang. Lah pokoknya sholat duha, pokoknya dagang ben laris, biar lancar. Kenapa kok kemudian rajin terawih di masjid itu? Wih, di situ ada dosen pembimbing saya. Lumayanlah melancarkan konsultasi. Nah, itu yang nggak benar. Nah, marilah kita belajar bahwa kita kayak tadi, yang terakhir tadi, kita rapi. Asalnya nggak begitu rapi, begitu ada orang tua kita, ada kiai kita, ada ustadz kita masuk, langsung rapi. Atau kita di kelas, asalnya ruame, begitu ustadz kita teko langsung meneng. Bahwa kita harus rapi itu benar. Tapi jangan sampai kita itu macak rapi itu karena dia. Tapi marilah kita belajar kerapian kita itu karena memenuhi perintah Allah SWT. Jadi marilah kita berpakaian rapi, wiridan khusyuk, sholat khusyuk, ibadah khusyuk, semua hanya semata karena Allah, bukan karena selain Allah. Nah, itu yang ingin ditanamkan, diajarkan pada kita. Marilah kita memurnikan niat, mentuluskan niat,
bahwa apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita tinggalkan itu bukan karena orang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu riya. Sekarang kita lanjutkan. Wahdar lan jogo hati-hati sapa sira aidon min adzal khalqi, saking menyakiti makhluk. Fa innahu krana sak temene adzal khalqi iku min sumum, saking termasuk racun al-qatilati yang mematikan. Marilah kita menjaga diri jangan sampai menyakiti makhluk. Makhluk itu bisa manusia, bisa selain manusia. Binatang, marilah kita jaga jangan sampai menyakiti binatang, apalagi orang. Enak kucing lapo-lapo gemplang sandal. Ya kita nggurak kucing oke lah, tapi kenapa kita harus gendak sandal? Pernah suatu ketika ada riwayat, ada seseorang yang ketika sepuh, dia udah usia lah, sudah 50-60, dia sakit, dia kena musibah, kena keluarganya nggak mapan, kemudian sowan yai, kemudian oleh yai itu dikatakan gini, saman pernah nggak nyakiti binatang? Terus dieling-eling, nggih. Zaman biyen ketika dia masih kecil itu pernah ngepuki kucing sampai kelenger. Nah, kesalahan dia memukuli kucing itu kemudian terbalas ketika dia sudah menikah dan sudah dewasa. Kemudian dia bilang gawe apa istilah kita, gawe korban tebusan. Nah, dia keluarkan sedekah untuk karena sedekah itu kan untuk membebaskan kita dari bencana. Maka Yai mengatakan keluarkan sedekah sebagai tebusan atas kesalahan kita dulu menyiksa kucing ketika dia masih muda. Karena itulah kita berusaha jangan sampai menyakiti binatang. Kalau di sini adzal khalqi termasuk manusia apalagi. Kala ngendika sapa al Imam Sahal At-Tustari rahimahullah taala, inama hujiba yang pastinya bisa terhalangi sapa al khalqu makhluk anil wusuli saking sampai kepada Allah wal musyahadatil malakuti lan bisa menyaksikan alam metafisik, alam malakut bisai ini kelan dua hal. Kata Imam Sahal At-Tustari, dia mengatakan begini, ada dua hal yang orang itu bisa terhalang untuk sampai kepada Allah. Ada dua hal yang bisa menghalangi seseorang itu bisa usul kepada Allah, bisa sampai kepada Allah. Apa dua itu? Satu, su'ud mati, yaitu makanan yang buruk, tidak halal. Karena itu jaga makanan. Yang kedua, wa'adul adza, lan menyakiti makhluk. Dua hal ini yang bisa kemudian seseorang itu kita ibadah, kita ibadah rajin, kita wiridan rajin, sholat malam rajin, maca Quran rajin, itu bisa jadi ibadah kita itu bisa tidak sampai kepada Allah. Jadi artinya ibadah kita ya ibadah, tetapi kemudian tidak bisa meningkatkan spiritualitas kita. Sehingga hati kita itu tidak sampai kepada Allah, tidak bisa dekat pada Allah. Kenapa? Salah satunya adalah makanan yang tidak halal. Atau yang kedua menyakiti makhluk. Menyakiti makhluk itu bisa menghalangi naiknya spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal itu yang kita harus hati-hati. Waqala lan ngendika sapa Imam As-Sahal aidon usuluna utai dasar kita, kata Sahal, dasar di dalam kehidupan tasawuf itu sab'atun, ada 7. Orang yang belajar tasawuf, orang yang menempuh perilaku tasawuf itu pegangannya 7, dasarnya 7. 1, at-tamassaku, yaitu berpegangan bi kitabillah. Tasawuf itu dasarnya Al-Quran. Sehingga kalau ngaku tasawuf atau gak ngikuti ajaran Al-Quran, maka berarti tidak benar. Itu 1. Yang kedua, wal iktida'u, dan mengikuti bisayyidina Rasulullah Muhammad SAW, dengan sunnah Rasulullah.
ngikuti ajaran Al-Quran, yang kedua ngikuti sunnah Kanjeng Nabi. Ngaku tasawuf tapi tidak ngikuti Kanjeng Nabi maka berarti tidak benar. Itu dua. Yang ketiga, wa aklul halali, makan halal. Jaga makanan. Makanannya harus halal. Kita usahakan sebisa mungkin. Yai Jamal Tambak Beras itu pernah cerita dalam sebuah pengajiannya dulu. Ketika beliau mondok di Lasem, di Mbah Bedowi, Mbah Maksum, Allah yarham. Itu ada salah satu santri senior di situ yang kuat spiritualitasnya. Saking spiritualitasnya yang kuat tadi, dia dapat karomah. Salah satu karomahnya adalah dia itu aktif menulis buku. Jadi kalau nulis buku itu koyok melaku dewe tangannya. Nah, koyok Anda nggak skripsi lah, ngetik dewe. Moro-moro pikiran itu lancar, kemudian ide itu metu. Nah, jadi sebentar waktunya itu sudah itu banyak. Nah, kita kan idenya nggak metu-metu. Mulai habis terawih buka laptop, ketik sampai jam 12. Gaya makalah gak jadi-jadi. Kalau dia enggak, jadi seolah-olah ketika dia menulis tuh tangannya jalan sendiri. Jadi kayak tertuntun begitu ya, itu karomahnya. Nah, suatu ketika temannya sekamar itu godok pohung, masak pohung. Nah, ketika masak pohung, kabeh dijak makan. Begitu diajak makan, termasuk yang punya karomah tadi. Nah, dia nggak nanya, wis pokoknya karena teman sepondok yang masak pohung ya mangan, ikut makan. Begitu habis makan pohung, itu karomahnya hilang. Wis gak so nulis maneh. Nah, kemudian nanya, pohung yang kemarin kamu masak itu dari mana? Kemarin nyolong ini, nyuri di ladangnya tetangga. Coba, itu hanya makan makanan yang dia tidak tahu bahwa itu halal atau tidak. Karena itulah kita kalau dalam tasawuf diajarkan pastikan makanan kita itu halal. Karena makanan yang haram itu akan membuat jiwa kita menjadi gelap. Kalau gelap maka kemudian tidak bisa sampai kepada Allah SWT. Itu 3, makan halal. Yang keempat, istinabul ma'asi, menjauhi maksiat. Kalau kita berusaha untuk dekat pada Allah, jauhi maksiat. Jadi menjauhi perilaku maksiat. Kita tidak akan melakukan maksiat maksudnya. Kalau ngaku tasawuf, pengen dekat pada Allah, bolak-balik kok cek maksiat, berarti belum. Kita berarti belum siap untuk mendekatkan diri pada Allah. 3, 4, nah kelima, wa taubatu, lan taubat. Yang kelima taubat. Taubat itu bisa dalam makna praktis berarti banyak istighfar. Karena itu kan sering yang saya sampaikan, santri itu nanti nggo tasbih. Habis sholat, paling enggak maca istighfar 100 kali setiap habis sholat. Maca selawat 100 kali. Kenapa istighfar 100 kali? Karena Kanjeng Nabi aja maca selawatnya, maca istighfarnya 100 kali. Ada ayat toh, dengan istighfar itulah kita berharap juga kita terbebaskan dari bencana, termasuk COVID yang sekarang lagi kita prihatin. Itu kelima, taubat. Yang keenam, wa adaul hukuki, dan memenuhi kewajiban. Memenuhi kewajiban, kalau kewajiban itu hak, memberikan hak, bisa pada Allah, bisa sama manusia. Memenuhi kewajiban, memenuhi hak itu, kalau kita misalnya mendapatkan amanah tertentu, maka berarti kita akan melakukan memenuhi amanah itu dengan baik. Orang sufi berusaha untuk selain taubat, seterusnya adalah memenuhi hak dan kewajibannya. Dan yang ketujuh, wakaful adza, yaitu menjaga diri dari menyakiti makhluk. Wahwa, nah sekarang makhluk, menyakiti makhluk, menjaga diri dari makhluk, menyakiti makhluk itu ala nau'aini, 2 macam. Yang pertama, ahaduhuma,
iku kaful adza, menjaga diri dari menyakiti al jawariha ing anggota badan adzahirata kang zahir. Tidak menyakiti makhluk itu ada dua. Satu bersifat fisik, kita mukul, mentung, nyawat sandal. Iki nek doro bolak-balik ini. Jirit. Yang dijirit lehere, akhirnya mati. Kucing, gemplang sandal. Masih ingat riwayat hadis kita ngaji hadis kemarin? Bulughul Maram. Ada seorang perempuan yang ahli ibadah, kemudian dia nyencang kucing. Apa nyencang itu bahasa Indonesia? Nali. Ngikat kucing, kemudian nggak dikasih makan. Diikat, nggak dikasih makan sampai mati. Ketika dilaporkan ke Nabi, kata Nabi dia di neraka. Kenapa di neraka? Karena dia menyiksa binatang. Karena itulah di sini dikatakan untuk bisa sampai kepada Allah, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah mari belajar menjauhi untuk menyakiti. Jadi jangan sampai kita menyakiti makhluk. Bukan hanya manusia loh. Termasuk yang binatang tadi yang saya ceritakan, yang coba perilaku nutui kucing, mendungi kucing itu ketika dia masih muda, masih inilah kayak kita masih muda. Tapi balasannya itu oleh Allah diberikan ketika dia sudah menikah. Cobalah, karena itu kan kita diajarkan kalau kita sekarang ada masalah, kita menikah kemudian kita ada masalah atau belum menikah itu nggak apa-apa. Intinya kalau kita sekarang kita punya masalah, cobalah dipikir, apakah kita dulu pernah membuat kesalahan pada sesama, baik manusia atau selain manusia, binatang. Karena sangat mungkin problem yang kita hadapi sekarang adalah karena tadi kesalahan itu. Sehingga ketika itu Yai mengatakan keluarkanlah sedekah sebagai tebusan. Kita kadang suwe biyen ada banyak tikus. Tikus masuk perangkap, disiram bensin, tanah dibakar. Padahal kita ingat hadisnya, kalau kita membunuh, salah satu hal yang nggak boleh adalah membunuh dengan cara membakar. Kalau memang ada tikus yang kita sebel banget, ya ditangkap, dibunuh, ya dibunuh, tapi jangan dibunuh dengan membakar. Karena itu menyiksa. Kalau mau dibakar, dimatikan duluan. Sehingga yang dibakar itu bangkainya. Karena biar mungkin penyakitnya hilang. Tapi bukan kemudian dibakar hidup-hidup. Yang jeruk kerangkeng, kita tepuk-tepuk, dia lari-lari karena kebakaran. Itu kan nggak benar, itu kan penyiksaan. Mungkin perilaku kita dulu yang waktu muda begitu, itulah yang kemudian Allah ngasih balasan ketika kita sudah dewasa. Satu, jangan pernah menyakiti secara fisik. Yang kedua, wasani huma iku kaful kolbi, menyakiti secara non fisik, itu hati, menyakiti tidak fisik dari hati. Kama yahduru kaya oleh berkerentek fihi indaleman minan suudzon, saking suudzon. Kita menjaga diri dari suudzon. Enek temennya lapor, aleh ancane iku biasane ngono kuwi. Marilah kita berusaha untuk tidak negatif thinking, belajar positif thinking. Kalau ada orang ini, oh mungkin dia masih ini, itu memang nggak mudah, tapi harus kita latih. Marilah kita belajar biasa untuk positif thinking. Orang yang kalau kita biasa positif thinking itu kan kita nyaman, itu juga menyehatkan pribadi kita sendiri. Cobalah kita suudon negatif thinking, itu kan kita sendiri yang sebel. Wong yang di suudoni loh santai aja makan-makan, wes gak mikir lah. Kita yang kurus dewi karena mikirkan dia. Marilah kita belajar dengan husnudon, jangan suudon. Suudon itu merusakkan kita sendiri, merusakkan hati kita sendiri. Fa'innahu kron saat temene suudon, iku minas samumil qatilati, termasuk juga adalah racun yang mematikan. Walayas urulan tidak
merasa bi kelawan tadi perilaku suudon tadi sapa kulu ahadin setiap orang. Kita sering suudon dan kita merasa biasa-biasa aja. Padahal suudon itu adalah racun yang mematikan hati kita sendiri. Kalau secara psikologis, suudon itu merusakkan psikologis kita sendiri. Kita kemudian menjadi tidak sehat. Kalau kita ingin sehat, maka hilangkan suudon. Biasa kalau bahasa kita negative thinking. Biasakan untuk berpikir positif. Maka itu akan secara pribadi kita sehat dan secara tasawuf itu akan membuka peluang kita untuk bisa naik di hadrat ilahi. Cobalah ya sepuh kita lah ditakoni. Kalau kita bertanya itu kan gak pernah tahu jawaban yang kemudian negatif. Kerasani orang kan gak mau. Paling yo ngapunten mboten semerep. Nggak tahu. Saya beberapa kali nemu ada orang kalau ditanya ini kados pundi? Ngapunten mboten semerep kula. Bolak-balik ku gak ngerti. Kadang kita sebel banget. Itu gak roh, padahal kemudian kita terasa. Iya, karena dia ndak ingin diajak ngerasani orang, berpikir negatif tentang orang, nggak mau dia. Sehingga jawabannya, maaf saya nggak tahu. Kita kan enggak. Kita nggak tahu sok tahu. Ya Mbak, wah iya pancen itu Mbak, ya Allah. Padahal kita nggak tahu. Kenapa kemudian kita begitu? Kita merasa dengan itu kita tuh menjadi bangga. Padahal kata di sini dikatakan itu adalah racun yang mematikan kita sendiri. Hanya kemudian kita sering tidak terasa. Lasiyama apalagi suudon bil aulia, suudon kepada para aulia, wal ulama, suudon kepada ulama, wahamalatil Quran, lan suudon pada orang-orang yang hafidhul Quran. Wa fi riwayati Sayyidi Ali ibnu Wafa, nah dalam wasiatnya Sayyid Ali ibnu Wafa rahimahullah taala, ini wasiatnya. Iyakum menjawono sapa sira ayyuhal murid, para santri, antakou yen to jatuh sapa sira fi haqi ahadin ing dalem hae seseorang min akroni syaikhikum dari koleganya para gurumu, fa inna luhumal auliyai karena sak temene dagingnya aulia iku samun racun. Walau lam yuahidukum, senajan tidak meminta membalas sapa mereka kum ing sira. Jangan sampai salah satu hal yang diwasiatkan oleh Sayyid Ali ibn Wafa, jangan sampai kita suudon berbuat yang tidak benar terhadap guru kita atau koleganya guru min jumlatil auliya tadi. Kenapa? Karena itu menjadi racun bagi kita sendiri. Walaupun mereka mungkin nggak dengar, walaupun dengar, mereka memaafkan kita. Enak toh yai dirasakan ngapunten yai kula ngeten. Iya wis gak popo, saya sudah maafkan. Biasanya kan yai sepuh gitu kan nggak pernah toh. Oh, dia sudah mencemarkan nama baik saya. Lapor kan jarang yai melaporkan santri ini atau orang awam ke polisi. Paling beliau akan mengatakan, nggak apa-apa, sudah lewat, saya maafkan. Walaupun kata Ali bin Wafa, walaupun mereka mungkin tidak akan menuntutmu, tapi kamu sendiri, kita sendiri yang akan mati karena racun hati kita sendiri. Karena itulah jaga satu suudon tadi. Wa iyakum summa iyakum, hati-hatilah min ihanati, saking gegampang mensepelekan bi ghibati ahadin, dengan apa ghibah? Ngerasani seseorang, ghibah. Walau lam tabluhu, senajan tidak sampai hu ing ahad apa tilkal ghibatu, rasan-rasan tadi. Jangan suudon, satu. Yang kedua, jangan ghibah. Walaupun ghibah kita tidak sampai pada dia. Walaupun kalau nyampe, mereka pun memaafkan kita. Jangan sampai ghibah. Bal khofu, balik khawatir sapa sira min haking ghibah aksara, luwih
banyak mimma saking barang takhofuna kang khawatir sapa sira idza balaghut nalikane sampai apa ghibah hu ing man. Apalagi kalau kemudian sampai. Kalau yang sering saya sampaikan, jangan ghibah. Kita memang nggak mudah jogo ghibah itu. Nek koncone rasan-rasan kita biasanya mudah terpancing. Ya apa Mbak dipancing-pancing. Mbak no aja ngrasani. Ini sama nggak ngerti ya. Ini isu terbaru ini kampus. Akhirnya kita ikut, kita tertantang untuk ikut ghibah. Kita diajarkan jangan ghibah. Kalau yang saya sampaikan, jangan ghibah terutama untuk ghibah orang tua kita, ghibah guru kita, ghibah masaih kita. Bener, ini serius. Jangan pernah ghibah kepada guru-guru kita, masaih kita. Ini serius banget. Karena yang sering saya sampaikan, cobalah kita bisa pikirkan. Kita setiap hari ngaji pada beliau. Kita belajar pada beliau, kemudian setiap hari kita doa, ya Allah, saya mohon ilmu manfaat dari beliau. Tapi kemudian kita ngerasani beliau. Cobalah, kita ngaji pada beliau, minta ilmu manfaat, ilmu yang kita pelajari dari beliau, kemudian kita ngerasani beliau. Kita bisa pikirkan. Karena itulah marilah kita berusaha menjaga diri. Sekuat tenaga kita lah. Menjaga diri dari itu. Karena itu di sini dikatakan iyakum summa iyakum. Bener, hati-hatilah, jangan sampai kita istihanah. Gampang nih soal ghibah, itu berat banget. Fa innahu waliyallahu ta'ala, karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah itu luar biasa. Jawaban paling mudah tadi, kita tidak tahu, itu selesai. Pada sesi ini kita diajarkan, marilah kita berusaha untuk tidak menyakiti makhluk, baik menyakiti itu secara dohir, fisik, atau secara batin. Kita berusaha tidak menyakiti. Kalau kemudian kita sudah berusaha tidak menyakiti, tapi ada orang juga tersakiti dengan kita, wallahu alam. Artinya kita sudah berusaha. Itu di luar kendali kemampuan kita. Tapi jangan pernah berusaha dengan sengaja menyakiti orang lain. Terlalu berat implikasinya, dampaknya. Baik fisik maupun tidak fisik. Salah satu yang fisik jelas, ngebui, nyetot. Yang tidak fisik, suudon dan ghibah. Kita menjaga dari itu. Oke, kita lanjutkan besok. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.